Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nadif Alfa Firliwardana, saya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya yang merupakan perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa yang merupakan penugasan dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang membantu saya dalam menyusun video pembelajaran. Yang pertama yaitu Abimanyu Angger Pakusadewa sebagai penyusun materi, kemudian ada Rian Aryadani sebagai penyusun materi, lalu kemudian ada Muhammad Gilang Andika Surya sebagai editor, dan yang terakhir yaitu Fauzan Ansori sebagai penyusun materi. Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk dalam pembahasannya. Untuk yang pertama, kita akan masuk pada pengertian bahasa dan kaitannya dengan perkembangan kognitif. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antar satu sama lain melalui lisan, tulisan, dan gerak tubuh. Nah, perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif karena bahasa merupakan sarana untuk berpikir. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu perkembangan bahasa di masa bayi. Pada dasarnya seluruh bayi di dunia ini mengikuti jalur perkembangan bahasa yang sama. Perkembangan bahasa di masa bayi dimulai dari kemampuan mengenali bunyi bahasa di sekitarnya pada usia 6 bulan pertama. Lalu selama 1 tahun pertama, bayi menggunakan celotehan dan vokalisasi lain untuk berkomunikasi seperti menangis, mendekut, dan celoteh. Kemudian pada usia 8-12 bulan, bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk dan melambaikan tangannya. Lalu sejak usia 5 bulan, bayi sudah mulai mengucapkan kata pertamanya dan jumlah kata yang bisa diucapkan akan terus bertambah. Pada usia 18 bulan, biasanya bayi sudah bisa mengucapkan hingga 50 kata. Selanjutnya, ketika berusia 18 sampai 24 bulan, bayi sudah mulai bisa mengucapkan 2 kata. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal berlangsung selama 2-6 tahun, disebut juga sebagai usia prasekolah. Pada masa usia 2-3 tahun, anak-anak mulai menggunakan kata-kata sederhana dan kalimat pendek untuk berkomunikasi. Pada usia selanjutnya, anak-anak mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan mengembangkan kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan lancar. Kemudian saya akan melanjutkan pembahasannya pada perkembangan bahasa di masa kanak-kanak, pertengahan atau akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Pada usia ini, anak sudah dapat memahami kalimat yang lebih kompleks dan kemampuan membaca serta menulis semakin berkembang karena pada usia ini anak-anak sudah memasuki masa sekolah dasar. Selain itu, pada fase ini anak-anak cenderung sudah dapat memahami dan menghargai perbedaan bahasa dan budayanya. Mereka mulai belajar bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi di berbagai situasi sosial yang dialaminya. Perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi pada fase ini sangat penting untuk membantu anak berinteraksi dengan dunia luarnya. Apalagi anak-anak pada masa ini sudah memasuki masa sekolah. Kemampuan bahasa yang baik akan membantu mereka membangun hubungan sosial yang baik dengan orang di sekitarnya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir, yaitu umur 60 tahunan ke atas, manusia pada dasarnya sudah memiliki kemampuan bahasa yang cukup matang dan mampu memahami segala hal yang dialaminya. Akan tetapi pada usia ini pula, kemampuan berkomunikasi seseorang semakin berkurang, sehingga kemampuan bahasa yang baik itu tidak dapat diterapkan secara maksimal. Di sisi lain, para lansia ini tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Hal ini tentu didasari bagaimana kemampuan merangkai dan mengolah kata seorang lansia sangat menjadi hal yang paling sulit dilakukan bagi mereka. Untuk pembahasan terakhir yaitu implikasi bahasa bagi pendidikan. Kemampuan dalam berbahasa tentu menjadi suatu hal yang vital dalam melakukan komunikasi maupun memahami suatu informasi. Kemampuan kognitif yang sangat erat hubungannya dengan otak tentu sangat mempengaruhi cara berpikir individu dalam tiap masa. Di dunia pendidikan sendiri, banyak sekali aktivitas yang bersinggungan dengan bahasa. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang wajib dimiliki seseorang yang berkecimpung di pendidikan untuk mampu mengembangkan kemampuan berbahasanya.
Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan ilmu dan menjalankannya, namun menjadi sebuah proses bagaimana suatu hal dapat berkembang dari masa ke masa. Oke, sampai di sini saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga ilmu yang kita dapatkan, baik Anda yang menonton maupun saya, bisa berguna untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.